Wilayah baru Ada dulu, punya wilayah baru santri dulu. nih. Baru dulu juga. Yang antrianan nih. Ini kan ini punya santri nih. Punya santri kan nih. Tiba jamaah sigan pada ngurisang deh adena siapang ita alat-alat nendah deh karena sebentar lagi acara akan kita mulaikan. Itu sekali lagi tiba jamaah sigan pada ngurisang deh adena siap-siap diet adena siapang ta alat-alat si gantengan gadu ngurisang. Kemudian adik-adik tenda si gana matang, adiknya siap-siap deh. Kita kumpul nama matang. Adiknya kumpul anda segan pada nama matang nilai balik pada Bapak Supar deh. Jadi serius anak pun. Kan, kalau harus Kau selalu komunitas sampah itu kan. Jauh kado nih. Garam tidak ya kan. Ini nanjak. Majlisun anta bi bainana bainana Ikut nah. ke saya lu ini. Yes, lucu dulu nih. Pengaruh nih, gang ini.
Rambutan Bapak, rambutan. Itu si Upi nih. Tiketnya wah. Halo, orang saya. Bapak. شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا ليل شمس تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل والناس على الدين على جود هواك لما يمر علينا شمس الأصيل شمس الأصيل يا صفوتك يا جميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menunggu acara dimulaikan tanpa mengurangi rasa hormat untuk menikah. Apa? Terpending dulu. Makluman untuk masyarakat pada Naikang. Nah, terus jembung 2 ai 2. Jadi karena sekali air pada jembung kosong 2 dengan air minum botolan yang sedang 2. Sekian dan terima kasih. أنا واللي أحب نشبهك في صفاك لا ورقة لا ورقة
yatim piatu supaya hadir di musola atau di belakang yang gurisan masal. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak para tamu undangan, kami minta untuk berdiri sejenak guna kita sama-sama mengadakan syukuran masal sekaligus santunan anak yatim piatu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad rasulillah. Allah ya Rabb ala Muhammad rasulillah.
salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala rasulillah. Allah ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allah ya Rabbi salli alaihi salim habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin para tamu undangan, kami minta untuk duduk kembali. Sekian dan terima kasih. Halo. Perhatian untuk jamaah tasi pada Nina. Jadi nari jajano adik tebet lek lokasi sekalian dan naikang nasi. Lagi sekali untuk jamaah tasi Nina, nari jaja bau pada baik sekalian dan naikang nasi lokasi. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal mukhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami adakan di Kampung Batu Bitin Utara, Desa Mas Bagi Utara, Ahad 16 Oktober 2002 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Susunan acara pada hari ini peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga khatmul Quran, yang keempat
uraian hikmah, dan yang terakhir doa. Bapak-bapak, para tamu undangan rahimakumullah, marilah kita buka acara Maulid peringatan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahkamul Hayat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا
Bismillahirrahmanirrahim. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Khatmul Quran yang akan dipandu oleh Ustadz Hariruddin SPDI. Untuk itu kami minta kepada anak-anak kami yang Khatmul Quran untuk naik ke atas musola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Yang hormati seluruh para asatidz, para alim ulama, sebelum kita sama-sama mendengarkan anak-anak kita atau adik-adik kita khatmul Quran, kami akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Syekh Imam As-Sabuni. Beliau mengutip satu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu." Sesungguhnya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, sesungguhnya ia telah meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbar ma'ahihi faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an akan tetapi dia tidak menghayati daripada makna-makna Al-Quran, hatinya tidak sentuh dengan bacaan-baca Al-Quran, sesungguhnya faqad hajarahu, dia sejatinya telah meninggalkan Al-Quran juga. Kemudian wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Kemudian yang terakhir beliau menegaskan, Imam Ibnu Taimiyah menegaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia juga menghayati maknanya, akan tetapi dia tidak beramal dengan apa isi daripada kandungan Al-Quran, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, faqad hajarahu, maka dia telah meninggalkan Al-Quran itu juga. Seyogyanya bagi kita adalah ketika dibacakan Al-Quran, maka sedikit tidak atau paling tidak kita mendengarkan dan menghayati daripada makna-makna Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan khatmil Quran ini, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah SAW. Ya, mungkin langsung kita mulai untuk khatmil Al-Quran. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Yang mulia, yaitu suami tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 51 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dan itu merupakan penghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak sedih lagi. Diajak Isra Mi'raj dari sumur Zamzam berangkat menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha untuk mengemban kewajiban solat 5 waktu sehari semalam. Nah, itulah cerita singkat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kisah tersebut mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada anak kita, kepada ibu kita, bapak kita, istri kita, semuanya kita ajarkan bagaimana kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada sehebat kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang menandingi daripada sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, adibu auladakum ala salasati khisal. Ajarkan, didiklah anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahli baitihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada ahlu bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ajarkan kepada anak kalian itu adalah membaca Quran. Tiga-tiga inilah pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi wa hubbu ahli baitihi wa hubbul Qur'anil Karim. 3 pesan Rasulullah SAW ajarkan. Oleh karena itu, salah satu di antara cara kita agar mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah membaca kisahnya, membaca sejarahnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita, tentu akan timbul rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini gimana caranya kita mau cinta kepada Nabi Muhammad? Cerita kisahnya saja kita tidak pernah membacanya. Gimana caranya kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW? Pergi ke toko buku, beli buku terjemahan Bahjatul Mahafil, entahkah terjemahan daripada Rohiqul Mahtum, terjemahan sirah-sirah yang lain, Nurul Uyun dan lain sebagainya. Kita beli, baca, dengarkan kepada keluarga, anak kita semua. Kita baca bareng-bareng, kita dengarkan kisah. Indah betul sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada kisah. Kalau sudah masuk ke dalam hati anak-anak kita, HP lewat, YouTube lewat, artis lewat, dan dia akan meneladani akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita lihat bagaimana besarnya cintanya para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita dengarkan ceritanya Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Rasulullah naik bersama Sayyidina Abu Bakar ke Jabal Sur. Di tengah-tengah gunung Rasulullah kecapean, akan tetapi langsung Sayyidina Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW
naik ke Jabal Sur. Setiba di puncak gunung, ada namanya Gua Sur namanya. Seukuran 2 orang yang bisa masuk ke dalam gua tersebut. Dan itu caranya kita masuk dengan cara menundukkan kepala. Setiba di sana Sidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau masuk. Saya yang lebih duluan masuk." Karena biasanya gua-gua itu tempat tinggalnya para ular dan binatang buas. Diceknya, masuk Sayyidina Abu Bakar, melihat banyak lubang, lalu Sayyidina Abu Bakar merobek pakaiannya menutup lubang-lubang tersebut. Satu lubang yang tidak ditutup, dan itu ditutup dengan kaki kanannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika lubang sudah ditutup, Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW masuk. Silakan Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah saking letih, saking lelahnya dikejar oleh kafir Quraisy pada saat itu, Rasulullah terlelap di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama kemudian, karena Sayyidina Abu Bakar menutup lubang yang masih terbuka, yang tidak ditutup dengan kain bajunya, digigit akhirnya Sayyidina Abu Bakar oleh ular tersebut. Digigit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak bisa menahan sakitnya bisa ular tersebut, sampai Sayyidina Abu Bakar meneteskan air matanya dan langsung menetes ke pipinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. "Wahai Abu Bakar, sedang apa yang terjadi?" "Maaf ya Rasulullah, aku tidak bisa menahan daripada gigitan ular yang ada di kakiku sampai dia menjalar bisanya ke badanku, dan saking sakitnya aku tidak bisa menahan tetesan air mata aku." "Mana kakimu?" Subhanallah, didekatkan kakinya Sayyidina Abu Bakar, ditiupnya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, langsung sembuh. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena sangat saking cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar. "Wahai ular, keluarlah kamu ular. Kenapa kamu gigit kekasihku, sahabat terbaikku?" Kata ular, "Ya Rasulullah, memang aku menggigitnya. Aku sudah berpuluh-puluh tahun di gua ini ya Rasulullah. Akan tetapi setelah aku mendengar kabarmu akan datang di dalam gua ini, aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Akan tetapi kakinya Sayyidina Abu Bakar menghalangi kakiku. Gimana tidak? Aku harus menggigitnya supaya ia memindahkan kakinya, supaya aku melihat wajahmu wahai Rasulullah." Kita lihat, binatang pun cinta pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan lagi, Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, berbagai macam kondisi sahabat pada waktu itu. Sayyidina Ali mendengar berita wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia seperti orang yang stroke, tidak bisa bergerak. Sayyidina Utsman tidak bisa berbicara, kaku, bisu. Langsung Sayyidina Utsman mendengar wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Umar mendengar berita wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengamuk Sayyidina Umar. "Siapa saja yang mengatakan Sayyidina Rasulullah SAW wafat, maka aku akan penggal lehernya," kata Sayyidina Umar. Yang paling kuat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menenangkan seluruh sahabat. Sayyidina Abu Bakar berusaha kuat, berusaha menenangkan para sahabat, tetapi diriwayatkan dari istrinya Sayyidah Asma, beliau bercerita, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, "Wallahi, aku melihat Sayyidina Abu Bakar, setiap dia bangun dari tidurnya, kemudian aku melihat bantalnya basah dengan air matanya Sayyidina Abu Bakar SAW, karena saking cinta, saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. 2 tahun lebih Abu Bakar seperti itu, kata riwayat istri beliau. Asma mengatakan,
Setelah bangun, Sayyidina Abu Bakar melihat. Sayyidina Abu Bakar bangun, mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Setelah tahajud, beliau berdoa. Setelah berdoa, Sayyidina Abu Bakar merangkul lututnya, kemudian menaruh kepalanya di antara lutut kanan dan lutut kiri. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Masya Allah ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah, aku kangen kepadamu ya Rasulullah. Sampai subuh Sayyidina Abu Bakar terus mengatakan, Masya Allah ya Rasulullah, Masya Allah ya Nabi Allah, Masya Allah ya Ahmad Rasulullah. Sampai subuh, sampai aku kasihan, kata Sayyidina Asma, aku kasihan melihat Abu Bakar sampai subuh merenggek menangis seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Masya Allah ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Selama 2 tahun lebih Sayyidina Abu Bakar, kelakuan yang diperbuatnya seperti itu terus. Bangun dari tidur, bantalnya basah dengan air matanya. Setelah sholat, dia merangkul lututnya, lalu mengatakan, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sehingga diriwayatkan sepeninggalnya Sayyidina Abu Bakar, mulut Sayyidina Abu Bakar itu bau hati yang terbakar keluar dari mulutnya, saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad, karena mereka mengenal Sayyidina Muhammad, maka baca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diceritakan lagi dari sahabat Bilal bin Rabah, muazin baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Bilal pergi ke Sayyidina Abu Bakar meminta izin. Ya Abu Bakar, aku mau minta izin kepadamu. Mau kemana kamu bilang? Saya mau pergi ke Syam, karena saya memiliki tanggung jawab istri, anak saya. Saya butuh pekerjaan ya Sayyidina Abu Bakar. Di sini saya tidak bisa bekerja ya Sayyidina Abu Bakar. Setelah meninggalnya Rasulullah, saya tidak bisa hidup di Madinah ini. Tidak ya Bilal, kata Sayyidina Abu Bakar. Tidak. Kamu akan meninggalkan kota Madinah yang penuh kenangan, yang penuh kenangan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Bilal, justru itu ya Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak bisa bekerja. Aku memiliki tanggung jawab istri anakku. Ketika aku bekerja, aku melihat gang-gang yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Aku teringat Rasulullah. Pada gang ini, jalan ini, aku pernah lewat bersama Rasulullah SAW. Aku melihat rumahnya Rasulullah. Aku teringat Rasulullah. Aku tidak bisa tinggal di Madinah ini ya Abu Bakar. Kalau engkau memang membebaskan aku karena Allah, niscaya engkau mengizinkanku. Jikalau engkau membebaskanku menjadi budak karena datang darimu, maka aku akan tetap menjadi budakmu dan tinggal di Madinah ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak Bilal, aku membebaskanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi Sayyidina Bilal ke negeri Syam. Kita lihat gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabatnya. 1 tahun meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Bilal didatangi mimpi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ma hadzal jabal ya Bilal?" Kekerasan hati apa ini Bilal? Laqad ana laka tazurani. Sesungguhnya sudah waktunya untuk engkau menziarahi aku ya Sayyidina Bilal. Kalau kamu tidak rindu, tidak kangen kepadaku ya Bilal, aku yang rindu kepadamu. Bangun dari tidurnya Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Wahai istriku, katanya Bilal, siapkan kendaraanku, siapkan kudaku, siapkan bekalku. Aku akan menuju ke Madinah untuk ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu
Perjalanan dari Syam menuju Madinah menggunakan kuda itu sekitar 1 minggu. 1 minggu Sayyidina Bilal meneteskan air mata di perjalanannya sana saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiba di Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Bilal langsung ke makamnya Rasulullah menghabiskan tangisannya di situ. Mendengar tangisan Bilal, para sahabat datang. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Ali datang. Ya Bilal, mumpung engkau di sini, kata para sahabat, azin lana ya Bilal, azanlah kepada kami ya Bilal. Maafkan aku ya Sayyidina Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah, aku tidak mampu lagi untuk azan. Aku tidak mampu lagi. Saya tidak mau azan. Kemudian datanglah cucu tersayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya Bilal, azin lana ya Bilal, kama azanta li jaddina. Wahai Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana engkau telah azan kepada kakek kami. Kata Bilal, wallahi demi Allah, sahabat yang besar-besar sudah menyuruh aku untuk azan, tetapi aku menolaknya. Akan tetapi cucu tersayang baginda Nabi besar Muhammad SAW menyuruhku untuk azan. Aku takut untuk menolaknya, karena jikalau aku menolaknya, apa yang aku katakan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Bilal azan. Pada waktu itu azan naik ke menara Bilal. Azan seperti azan dulu Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar seluruh kota Madinah. Sahabat-sahabat yang kota Madinah keluar. Di sana masyarakat Madinah berbeda prasangka. Ada yang berprasangka Nabi Muhammad dihidupkan lagi. Ada yang menangis, ada yang pingsan, sedih, mengenang, mengingat Nabi Muhammad mendengar azan Nabi. Ketika sampai di lapas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak mampu mengucapkannya, langsung jatuh pingsan. Pingsanlah Bilal, tidak bisa mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah begitu besarnya cinta para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sufyan bin Harb sebelum dia masuk Islam mengakui cintanya sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Sufyan bin Harb mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nas kahubbi yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammad li Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang, orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya daripada cinta kepada dirinya, yaitu cinta sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tanamkan cinta ini kepada anak kita, keluarga kita. Kita baca sejarahnya. Kita baca sejarahnya, ya, supaya kita mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama adalah membaca sejarahnya. Cara yang kedua adalah banyak-banyak membaca salawat. Cara yang ketiga adalah cintai zuriyahnya, para habaib, para sayyid. Darah Rasulullah SAW mengalir di dalam badan beliau-beliau ini. Kita cintai mereka. Itulah bekal kita untuk cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita renungkan masing-masing gimana perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan momen kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dirindui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan catatan kita di tangan kanannya Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengatakan, umat-umatku, catatan-catatan umatku yang masuk surga berada di tangan kananku, catatan-catatan umatku yang akan masuk neraka di tangan kiriku. Mudah-mudahan kita berada di catatan kanan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita meninggalkan majelis taklim ini, kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Quran dan lebihnya mohon maaf.
ampura lekan tiang pribadi tutur kala anu menarak salah tingkah tutur kata tiang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas uraian hikmah Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Haji Mukhlisin S.Com.I. Acara selanjutnya pembacaan doa dalam hal ini akan dibacakan oleh Ayahanda Haji Sabri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindeman yang ireng berdoa, silat yang ireng kepada barang-barang berhadiah wala Fatihah wabil khusus di pak warga lebat ideng singarang maulidan niki keluarga niswa meninggal dunia. Mudah-mudahan kikin rahmat di dalam kuburna, kikin keluasan dalam kuburna, kikin nur dalam kuburna, setiap pun dosa terima amal ibadahna. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir bi kitabika basarana wasrah bihi sudurana wa yassir bihi umurana wa atliq bihi lisanana wa farrid bihi kurbatana anwir qulubana bil hubbi wal fahmi warzuqna al-Qur'an al-azim wal ilm wa fahma ya qadi al-hajjat akrimna ya Allah bi anwa'il khairat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa qanal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan maqsuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pada hari ini berakhir pula. Kami atas nama masyarakat Kampung Batu Iting Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak para tamu undangan dan memohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والعرش يسهو والحظيرة تشتهي والمنتهى والسدرة العظماء والعرش يسهو والحظيرة تشتهي والمنتهى والسدرة العظماء من سلسل واللوح والقلم البديع من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت من وتضوعت من كفك الغمر يوم يتيم ولا يفترى ما يتم لبنات بك ابن عبد الله للهدى Kasih ucapkan pada Bapak. Dan mungkin ada yang mempunyai kegiatan di tempat lain, kami dengan tidak mengirim hormat boleh meninggalkan tempat ini. Sekian dan terima kasih. والناس